warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmila Warni. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mewaspadai konten negatif. Selamat menyaksikan. Nah, kita mulai bagaimana mewaspadai konten negatif. Ada 4 hal yang akan saya paparkan pada video kali ini. Yang pertama, apa itu konten negatif? Yang kedua, bagaimana menganalisa konten negatif? Yang ketiga, bagaimana menghadapi konten negatif? Dan yang keempat, partisipasi di ruang digital. Kita mulai dari apa itu konten negatif. Terbagi atas 3. Yang pertama adalah kita bahas terkait dengan definisi, kemudian apa sih motivasi pembuat konten negatif, dan apa saja jenis-jenis konten negatif. Konten negatif atau konten ilegal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE bahwa dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Selain itu, konten negatif juga diartikan sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian serta permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, apa sih motivasi pembuat konten negatif? Konten negatif itu muncul karena motivasi pembuatnya yang memiliki kepentingan. Biasanya faktor ekonomi, mereka ingin mencari uang atau fulus keuntungan dari konten yang dibuat. Kemudian yang kedua, politik. Nah, paling banyak konten negatif ini biasanya bersebaran ketika musim-musim politik atau pemilihan. Biasanya digunakan untuk menjatuhkan kelompok politik tertentu. Yang ketiga, mencari kambing hitam, biasanya untuk mencari orang-orang yang akan dijadikan kambing hitam atau dijadikan dalang. Yang keempat adalah untuk memecah belah persatuan. Yang keempat ini paling urgent untuk kita hindari agar persatuan di bangsa kita tetap terjaga. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis konten negatif? Yang pertama adalah hoax. Nah, salah satu konten negatif yang mendapatkan perhatian adalah hoax. Hoax, sebuah kata yang tidak asing kan bagi kita. Kata ini sangat populer belakangan ini di Indonesia. Berbagai peristiwa besar sering diiringi dengan kemunculan hoax. Seperti fenomena sekarang, banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran. Banyak sekali berita-berita bohong yang bertebaran di luar sana yang mengikuti dengan kejadian-kejadian yang sedang viral. Jika kita kilas balik kehadiran hoax, kita rasakan mulai tahun 2016 sampai 2017 saat pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian yang kedua, cyberbullying. Nah, tentunya kita semua pernah mendengar, pasti itu cyberbullying. Di antara kita sudah ada yang pernah mendengarnya kan? Kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perundungan di dunia maya. Jadi ternyata bullying bukan hanya ada di dunia nyata, tetapi di dalam dunia maya juga ada kejadian perundungan. Biasanya ini berupa tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Tindakan ini bisa dilakukan secara terus-menerus oleh yang bersangkutan dan dampak buruknya korbannya bisa mengalami depresi mental.
Biasanya, cyberbullying ini dilakukan sebagai ajang untuk membalas dendam. Biasa juga digunakan untuk memeras korban, sehingga korban akan menjadi takut, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata. Nah, yang ketiga, hate speech. Pengertian ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan, ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau sekelompok orang. Pada banyak kasus, ujaran kebencian ini dapat membakar massa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap sasaran dari ujaran tersebut. Nah, itu tadi ada 3 jenis konten negatif. Yang pertama adalah hoax, yang kedua cyberbullying, dan yang ketiga adalah hate speech. Selanjutnya, bagaimana kita menganalisa bahwa suatu konten itu termasuk sebagai konten negatif? Nah, yuk kita menganalisa konten negatif. Yang pertama yang harus kita jadikan patokan, siapa yang memproduksi atau siapa yang mengirim informasi. Kita harus cross-check dengan baik. Dari situ kita akan tahu bahwa konten ini termasuk konten negatif. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari informasi itu dibuat? Biasanya dengan melakukan literasi terhadap konten, kita akan tahu bahwa di dalam konten ini ada motivasi tertentu seperti yang telah dijelaskan di awal. Apakah ada motivasi ekonomi, motivasi politik, mencari kambing hitam, atau untuk memecah belah persatuan. Nah, biasakan ketika membaca suatu konten, itu tadi siapa yang membuat, siapa yang mengirim, dan apa tujuannya. Kemudian, bagaimana menghadapi konten negatif? Yang pertama, kita tentunya harus selalu melakukan verifikasi. Yang pertama, cek kebenaran. Apakah berita ini benar atau termasuk berita hoax? Lihat situsnya, apakah dapat dipercaya, dan lihat siapa pengirimnya. Kedua, jika terbukti hoax, hate speech atau ujaran kebencian, lakukan verifikasi terhadap orang yang mengirim. Sebagai orang yang paham tentang digital, kita harus memahamkan orang lain bahwa pentingnya untuk melakukan literasi digital. Dan yang ketiga, stop share. Jangan pernah mengirim berita hoax yang masuk ke dalam handphone kita atau ke dalam sosial media kita. Jadilah orang terakhir yang menerima konten tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita berpartisipasi di ruang digital? Tentunya melawan. Nah, bagaimana cara kita melawannya? Yang pertama, Kominfo sudah mencoba mengatasi konten negatif dengan cara menggunakan AIS. AIS ini sebagai penangkal konten negatif, mengawasi berbagai konten yang beredar, mengais atau crawling konten-konten negatif untuk diblok lalu dihapus agar tidak diakses oleh masyarakat. Yang kedua, kita berpartisipasi dengan memproduksi dan menyebarkan konten positif di internet. Hal ini untuk membuat konten positif mudah ditemukan di internet oleh masyarakat. Perilaku ini menjadikan kita sebagai orang yang peduli untuk menciptakan komunikasi yang sehat di internet. Demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana mewaspadai konten negatif. Jadilah warga digital yang cerdas dan santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.